Debat Capres pertama yang akan digelar nanti malam menjadi momen krusial bagi pasangan Capres-Cawapres dan para pemilih. Lalu sejauh mana debat nanti bisa memengaruhi atau bahkan mengubah persepsi warga terhadap calon presiden yang akan mereka pilih? Kita akan membahasnya langsung bersama Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem Titi Anggraini. Mbak Titi, selamat pagi. Selamat pagi Mas Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada mantan Ketua KPU RI Ilham Saputra. Mas Ilham, selamat pagi. Pagi Mas. Ya, saya ingin ke Mbak Titi terlebih dahulu ya. Mbak Titi melihat teknis debat hari ini. Nanti ada 7 tema dalam 2 jam. Bisakah gagasan para capres ini nanti akan tersampaikan dengan maksimal? Iya, debat paslon itu kan salah satu saja dari metode metode kampanye. Ada 9 metode kampanye lain yang juga bisa dilakukan oleh pasangan calon. Mulai dari penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga, pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, iklan di media massa cetak elektronik walaupun belum berlangsung ya, dan juga kampanye rapat umum, kampanye di media sosial dan seterusnya. Tetapi kelebihan dari debat paslon ini karena dia disebarluaskan melalui media penyiaran, termasuk juga media digital, begitu banyak sekali publik yang memberikan atensi dan mereka bisa berbicara panjang di hadapan masyarakat. Nah, oleh karena itu tentu saja debat pasangan calon ini menurut saya punya dampak yang sangat strategis bagi para pasangan calon dan juga bagi pemilih. Bisa dikatakan debat pasangan calon ini adalah momen di mana kita bisa mendapatkan gambaran visi, misi, program, dan gagasan pasangan calon lebih utuh begitu. Meskipun kita semua mungkin akan bertanya-tanya bagaimana mereka memanfaatkan 120 menit itu dengan pembagian 6 segmen. Dan di antara 6 segmen itu kan nanti akan ada 2 segmen, segmen keempat dan kelima, mereka akan saling bertanya di antara para pasangan calon. Jadi bukan hanya mereka harus mengemas gagasan program dengan baik, tetapi juga mereka harus mengatur manajemen waktu sehingga apa yang ingin disampaikan itu dalam durasi-durasi yang sudah ditentukan bisa tersampaikan dengan baik. Jadi Mas Iqbal, kalau kita bandingkan dengan 2019 itu ada 2 pasangan calon. 2 pasangan calon ini juga berbagi waktu yang sama 120 menit begitu ya. Nah, sekarang ada 3 pasangan calon dengan durasi waktu juga 120 menit. Tentu bertambahnya pasangan calon berarti kan manajemen atau distribusi waktunya lebih ketat. Nah, ini yang memang mau tidak mau bagaimana kemudian pasangan calon memanfaatkan dalam hal ini debat pertama adalah debat antar capres itu bisa mengemukakan hal-hal pokok, hal-hal yang paling prioritas di antara visi misi program mereka dengan waktu manajemen waktu yang tepat, yang baik begitu ya. Sehingga kemudian masyarakat bisa menangkap secara lebih utuh, secara lebih baik pesan-pesan yang mereka mau sampaikan. Jadi memang debat ya tidak bisa asal debat begitu, para pasangan calon presiden yang akan mengawali itu harus mempersiapkan diri dengan baik. Makanya bukan hanya menguasai visi misi program gagasan, ya? tapi juga menguasai pembagian waktu, betul sekali. Karena kalau mereka misalnya kedodoran dari sisi waktu tentu akan merugikan citra atau performa mereka saat melangsungkan debat. Oke, Mas Ilham, jadi itu nanti dalam durasi yang sangat singkat, ada 7 tema. Nah, sebenarnya siapa saja sih, Mas, yang terlibat dalam menentukan tema dan juga durasi? Apakah perwakilan kandidat ini juga turut andil dalam mekanisme penentuannya? Ya, sebetulnya KPU sudah menawarkan ya tema-tema tersebut dan sudah membuat tema-tema seperti ini, pengalaman di pemilu 2019 bahwa kita mereview juga misalnya pemilu sebelumnya apa saja tema-tema yang kemudian diberikan untuk dibahas atau dijadikan topik debat oleh capres dan cawapres. Nah, itu kita sampaikan kepada tim sukses atau tim kampanye dari masing-masing capres dan cawapres. Kalaupun kemudian ada masukan, tentu KPU juga harus mempertimbangkan masukan-masukan tersebut apakah kemudian sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, jadi sebetulnya KPU sudah menyiapkan itu semua dan pertimbangan-pertimbangan dari capres dan cawapres tentu hanya sebagai masukan saja. Nah, tapi sekali lagi ini saya kira tidak jauh berbeda dengan tema pada pemilu 2019 bahwa tema pertama adalah soal-soal lebih kepada politik, hukum, kemudian juga penguatan demokrasi, korupsi. Nah, ini tidak jauh berbeda dengan pada pemilu 2019 yang lalu.
Oke. Kalau dari formatnya sendiri, Mas, awalnya kan sempat ada juga yang menyatakan bahwa perwakilan dari tim pasangan calon mengusulkan agar tidak usah ada saling sanggah atau tidak usah ada tanya jawab begitu. Nah, apakah ini juga menjadi pertimbangan dalam menentukan tema, durasi dan format itu sendiri? Karena ada yang bilang kalau debat itu ya harus panas karena ada adu argumen di situ supaya nanti para pemilih bisa menentukan mengambil keputusan siapa yang akan mereka pilih. Ya, saya kira agak berbeda ya antara debat dengan penyampaian visi dan misi. Penyampaian visi dan misi Anda hanya kemudian tidak menerima pertanyaan, kemudian visi dan misinya hanya kemudian disampaikan kepada masyarakat agar diketahui oleh pemilih. Tapi kan ini namanya debat. Yang namanya debat adalah saling berargumentasi terhadap apa yang disampaikan, terhadap visi misi yang dibuat oleh masing-masing calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, tentu agak berbeda konteksnya. Nah, pada pengalaman 2019 lalu tentu kemampuan panelis dalam membuat pertanyaan-pertanyaan, kemudian kemampuan moderator untuk mengolah proses debat itu menjadi penting gitu ya. Nah, kemarin ketika 2019 lalu saya kira ada beberapa isu-isu yang menjadi perdebatan. Nah, kalau kemudian jawaban dari capres dan cawapres seperti pengalaman 2019 sama dan sebagainya, itu tidak jadi menarik. Karena apa yang menjadi perbedaan itulah yang kemudian menjadi salah satu pertimbangan para pemilih untuk memilih capres dan cawapres. Walaupun sekali lagi memang seperti kata Titi bilang, debat ini hanya salah satu metode kampanye. Nah, apakah bisa efektif merubah atau kemudian menjadi salah satu faktor agar kemudian masyarakat memilih capres dan cawapres tertentu. Nah, ini tentu tinggal bagaimana mereka bisa meyakinkan publik, terutama swing vote yang sampai saat ini belum menentukan siapa calon presiden dan calon wakil presiden yang akan dipilih. Oke, baik Mbak Titi, menarik tadi poin dari Mas Ilham yang menyatakan bahwa debat itu berbeda dengan pemaparan visi dan misi. Tapi kalau melihat dari durasi dan juga tema yang ditentukan pada malam nanti, tadi pagi juga Prof. Karim sempat menyatakan bahwa ini tuh sebenarnya seperti konferensi pers karena waktu yang terbatas dan pembagian durasi yang sangat ketat. Nah, ini nanti tampaknya akan lebih memang seperti debat yang benar-benar ada argumen di situ, atau justru lebih seperti pemaparan visi dan misi atau konferensi pers seperti yang disebut oleh pakar? Ya, kalau konferensi pers saya kira tidak juga ya, karena di sini kan kalau dari kita perhatikan Mas Iqbal ada 6 segmen. Bagaimana kemudian kalau orang terbiasa untuk berdiskusi, memaparkan gagasan dengan baik, menguasai apa yang dia akan sampaikan, tentu saja durasi tersebut akan berpengaruh banyak. Karena kan ini jangan anggap hanya ketika proses debatnya saja. Dengan teknologi informasi, media sosial, proses selama debat itu pasti nanti akan teramplifikasi dalam bentuk misalnya potongan-potongan video, postingan-postingan yang akan disebarluaskan juga melalui media sosial, platform-platform digital. Jadi disinilah kepiawaian seseorang itu sebenarnya akan memberikan insentif atau disinsentif pada dirinya. Jadi satu sisi ini menjadi tantangan. Kalau kita berharap bahwa ini menjadi debat seperti di presidential debates-nya Amerika Serikat, memang konsep debat kita belum sampai ke arah sana. Tetapi kalau kita perhatikan beberapa debat di pilkada ataupun pilpres sebelumnya, ternyata dampak ikutannya itu ada gitu. Makanya kalau si capres ini nanti di debat pertama yang temanya itu menurut saya sangat krusial ya, hukum, hak asasi manusia, penguatan demokrasi, pemerintahan, anti korupsi, dia mampu mengartikulasikan visi misi gagasannya dengan baik, merespon misalnya dengan gestur yang sesuai, yang proporsional, itu akan punya nilai tambah. Saya yakin itu akan punya nilai tambah, terutama soal bagaimana keefektifan mereka di dalam menjawab. Jadi antara apa yang ditanya dengan yang dijawab, hubungan atau korelasi pertanyaan dengan jawaban, dan juga nanti ketika misalnya kan ada segmen saling sanggah ya, di segmen keempat dan kelima, itu akan menjadi impresi tersendiri bagi pemilih. Tadi sudah disampaikan bahwa pemilih bimbang kita atau yang belum menentukan secara fix pilihan pilpres itu angkanya kan besar sekali, di atas 20%. Nah, bisa jadi karena ada 3 pasangan calon, mereka kemudian merasa belum mantap terkait dengan pembeda yang ditawarkan di antara 3 pasangan Mbak Titi, calon ditahan ini. dulu. Maka Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya soal undecided voters dan juga swing voters itu, karena itu juga menarik. Tadi Anda sempat menyebut soal insentif. Nah, seberapa
seberapa besar debat ini bisa menjadi memberikan insentif bagi para calon presiden untuk merayu undecided voters dan juga swing voters. Nanti kami akan kembali. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Didukung oleh baru Just Juice rasa cincau, gokil segernya, ademnya bikin seru. Dan pemirsa, debat pertama Capres akan berlangsung nanti malam. Bagaimana tanggapan warga perihal debat perdana yang akan berlangsung nanti? Kita saksikan bersama. Yang pastinya jawaban-jawaban, ide, atau gagasan, atau hal-hal yang berbau pro rakyat yang untuk kesejahteraan rakyat. Untuk harapan saya, semoga para bapak-bapak paslon capres-cawapres bisa akur-akur nih, jangan berantem gitu ya. Jadi supaya ide-ide yang dihasilkan itu ide-ide yang baik, ide-ide yang bisa produktif menghasilkan kemajuan bangsa Indonesia ke depannya. Jawaban-jawaban dari para capres kita, jawaban-jawaban yang cemerlang sih yang ditunggu. Karena kan kita masyarakat ya, jadi pengen tahu sebagus apa sih calon presiden. Ya, pemirsa, kita masih akan berbincang dengan Mbak Titi dan Mas Ilham. Mas Ilham, saya ingin kembali sedikit ke soal pemilihan tema ya. Kalau kita melihat tahun 2019 pada saat Anda masih bertugas pada saat itu, tema debat pertama ini adalah hukum, hak asasi manusia, korupsi, dan terorisme. Artinya ada 4, bisa dibilang bisa lebih fokus pembagian durasinya, dan pada saat itu juga ada 2 pasangan calon. Nah, bagaimana Anda melihat tahun ini ada 7 tema dengan 3 pasangan calon? Ya, saya pertama tidak paham betul karena tidak pernah dilibatkan dalam atau ditanya terkait dengan pengalaman 2019 misalnya saja oleh KPU sekarang. Tetapi saya kira ini terlalu padat ya, dengan waktu hanya 2 jam dan juga dengan jumlah capres-cawapres yang ada tiga pasangan. Tentu ini menjadi agak sulit untuk kemudian memfokuskan pada isu-isu atau 7 isu tersebut. Nah, kalau kemarin kami memang lebih fokus dan kami kemudian menerima masukan-masukan dari pengalaman-pengalaman 2014 lalu, dan juga saya kira isu-isu ini isu penting, apalagi ketika 2019 masih ada beberapa isu-isu terorisme yang kita masukkan, dan itu dikaitkan dengan persoalan hukum misalnya saja di negeri kita, dan juga kondisi politik di Indonesia. Saya kira ini sangat relevan ya, atau kemudian sangat saling berhubungan antara satu isu dengan isu lainnya. Oke. Nah, saya tidak paham betul sebetulnya kenapa kemudian ada lebih banyak isu terkait dengan pelaksanaan debat Mas besok Ilham, berarti atau hari ini. pada saat Anda bertugas saat itu, KPU itu menerima masukan tadi Anda sebutkan. Masukan dari siapa, Mas? Dari siapa saja ya yang terkait dengan, misalnya saja gini, kita membawa masyarakat sipil misalnya terkait dengan isu-isu hukum, kita undang teman-teman dari masyarakat sipil yang concern dengan persoalan-persoalan hukum, dengan Perludem, kemudian juga PSHK dan beberapa lembaga-lembaga hukum lainnya, bahkan juga LBH. Nah, kalau Mas perhatikan sekarang, mungkin juga Titi lebih paham soal ini, bahwa finance hukumnya itu semua dari hukum tata negara ya, Bu Titi ya. Ya, nah padahal Betul, Pak Ilham. soal hukum tidak hanya soal hukum tata negara. Nah, soal hukum juga bicara soal pidana, perdata, dan hukum-hukum lain yang memang ada lingkungan yang memang jarang disentuh. Padahal ini juga menjadi persoalan penting dalam kehidupan bernegara kita. Nah, saya tidak Mbak paham Titi? apakah karena ketua KPU-nya adalah dari hukum tata negara atau bagaimana, saya tidak ngerti ya. Kalau semua hukum tata negara, maka nanti akan fokus kepada persoalan hukum tata negara. Padahal persoalan kita tidak hanya pada soal hukum tata negara tersebut. Oke, Mbak Titi, keterlibatan masyarakat sipil dalam penentuan debat ini, apakah ini berbeda dibandingkan dengan tahun 2019? Ya, pertama memang dari sisi tema debat, ini kan ada 7 tema ya Mas Iqbal, tentu itu jadi tantangan tersendiri, walaupun dia saling berhubungan satu sama lain. Misalnya soal hukum, HAM, lalu pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan pelayanan publik, lalu juga kerukunan warga dan lain sebagainya, dia
memang bisa dihubungkan begitu. Nah, tetapi memang kalau kita lihat temanya jadi besar. Yang kedua adalah soal jumlah panelis. Jumlah panelisnya juga keroyokan ya, ada 11 orang begitu. Kalau dulu di era ya Pak Ilham tuh ada 6 orang panelis. Nah, dari sisi panelis yang 11 itu tadi juga sudah disampaikan konsentrasi hukumnya berat di hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Padahal persoalan hukum kita ada ragam problem yang mewakili isu hukum, mulai dari institusi kelembagaan, termasuk juga soal pemidanaan terhadap misalnya pembela HAM dan lain sebagainya. Termasuk juga dari 11 panelis ini nampaknya kedodoran dari sisi pakar anti korupsi atau pegiat anti korupsi. Nah, dan kalau dilihat dari 11 orang ini kan beratnya adalah di semua wakil perguruan tinggi ya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Ilham bicara soal praktisi dan juga aktivis masyarakat sipil nampaknya tidak terwadahi di dalam 11 panelis. Nah, itu juga menjadi catatan tersendiri, termasuk juga yang saya tahu memang mereka melakukan focus group discussion atau FGD yang melibatkan beberapa wakil dari teman-teman masyarakat sipil. Misalnya saya lihat dari daftarnya ada Walhi, lalu juga beberapa jurnalis senior, pakar komunikasi politik yang dihadirkan. Tapi memang kalau dilihat dari kebutuhan tema debat dengan panelis itu masih kurang terrepresentasi ya, terutama pada Masih kurang sisi representasinya karena keragaman latar semua dari hukum. pakar hukum tata Ya, negara tadi juga ya, kata betul, Mas dan Ilham. juga praktisi anti korupsinya juga tidak ada begitu. Walaupun ada misalnya Pak Mada Sukmajati, orang yang banyak meriset soal dana kampanye, dana politik, tetapi bicara khusus soal misalnya begini, problem-problem anti korupsi itu kan problem besar kita, soal penguatan KPK, efektivitas penegakan hukum anti korupsi dan lain sebagainya. Nah, itu yang kemudian menurut saya di sini KPU absen. Harusnya kan kita punya figur-figur seperti Laude M. Syarif, seperti Danang Widoyoko, Dadang Trisasongko yang mewakili Ini menjadi pertanyaan tersendiri ya tentunya ya. Justru isu yang sekarang ini sedang menjadi sorotan publik soal integritas dan penguatan lembaga anti korupsi kok malah tidak ada representasinya dalam panelis debat kali ini. Nah, terakhir Mbak Titi dan Mas Ilham, saya ingin membahas soal undecided voters dan juga swing voters. Ini jumlahnya cukup banyak ya. Undecided ini mencapai 28,7%, sementara swing voters ini lebih dari 24%. Nah, seberapa krusial sih Mbak Titi debat nanti malam ini bisa mempengaruhi keputusan mereka? Ya, Mas Iqbal, saya mau refleksi dari diri saya sendiri saja. Walaupun saya sudah punya kecenderungan, tapi belum sepenuhnya bulat kecenderungan itu. Dan kecenderungan itu akan bulat setelah mendengarkan debat. Karena tadi pertimbangannya, kalau pilih yang ini, menimbang yang ini. Kalau pilih yang itu, menimbang yang itu. Dan satu-satunya yang akan melahirkan kemantapan itu adalah pembeda di antara pasangan calon. Yang paling mudah untuk meyakinkan bahwa pembeda itu akan lebih konkret, itu adalah debat pasangan calon yang akan berlangsung mulai malam ini. Nah, bagi saya orang-orang seperti saya itu yang mungkin jumlahnya mencapai 28,7% tadi, yang ingin memantapkan, meyakinkan bahwa memang kecenderungan yang dia sudah miliki walaupun itu belum bulat, itu akan ditopang oleh gagasan yang konkret dari pasangan calon. Oleh karena itu pasangan calon mestinya, karena besok nanti malam itu debat adalah metode kampanye yang jangkauan audiensnya paling besar. Jadi karena dia secara massal, kolosal disiarkan media penyiaran, media digital. Yang kedua adalah kalau kita belajar, saya pakai ilustrasi DKI Jakarta. Nah, DKI Jakarta itu kan mengubah konfigurasi ya. Proses debat itu mengubah konfigurasi dari yang semula nomor 1, nomor 2, nomor 3, kemudian ke rebound. Berubah karena ada faktor debat. Ada juga yang mengatakan debat ini dampaknya tidak besar, hanya di bawah misal 10%. Tapi ingat, ini 3 pasangan calon. Mereka punya kepentingan berapapun persentasenya, itu akan berpengaruh menentukan apakah akan satu putaran ataukah akan masuk putaran kedua. Jadi saya percaya bahwa terkait dengan undecided voters, debat itu akan menjadi salah satu yang membuat kemantapan mereka di dalam membuat putusan. Saya kira bukan karena mereka ingin memilih atau tidak memilih ya, bukan soal akan menggunakan hak pilihnya, tetapi pilihan yang mana yang paling menunjukkan kemantapan mereka akibat perbedaan pandangan yang dibawa oleh para pasangan calon. Terakhir saya ingin ke Mas Ilham. Mas Ilham, jadi manfaatnya apa sih debat nanti malam dan seterusnya ini untuk undecided dan swing voters? Masih di mute, Mas Ilham?
Ya, dalam demokrasi yang berkualitas dan substantif tentu salah satu alatnya adalah debat ya. Apakah debat menjadi hanya canvassing saja atau hanya menjadi penyedap dalam pemilu ini saja? Tentu tidak seperti itu yang kita harapkan. Tetapi bagaimana debat ini mampu kemudian meyakinkan para pemilih terhadap visi misi pada pasangan capres dan cawapres, bahwa mereka ini adalah betul-betul orang yang bisa menjawab keresahan masyarakat, terutama generasi-generasi anak muda sekarang yang saya kira banyak yang belum terwakili lah terhadap bagaimana mereka atau nasib mereka atau kemudian juga kepentingan-kepentingan mereka diikat dengan kebijakan-kebijakan para capres dan cawapres ini. Nah, tentu ini menjadi penting, dan walaupun misalnya itu seperti kata Mbak Titi bilang hanya 10%, tapi itu menjadi sangat signifikan kalau kemudian debatnya dikemas dengan baik, dikemas bagaimana kemudian para capres dan cawapres ini bisa mengeluarkan atau kemudian menyampaikan visi dan misinya, dan bahkan juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan publik melalui panelis. Saya kira itu. Oke. Baik, Mas Ilham dan Mbak Titi, terima kasih atas diskusinya pada pagi hari ini. Kita nantikan ya debat nanti, karena dinyatakan juga oleh beberapa pakar bahwa yang akan berhasil merayu para undecided voters dan juga swing voters ini mereka yang bisa menciptakan perdebatan setelah debat itu selesai, menciptakan percakapan baik itu di sehari-hari ataupun di ruang maya begitu. Sekali lagi terima kasih. Betul. Mas Ilham, Mbak Dan Titi. sekali lagi Mas, itu bisa mengubah kondisi, bisa ada yang rebound atau justru bahkan bisa ada yang mengalami penurunan. Kita lihat saja. Oke, kita lihat saja. Baik, terima kasih Mbak Titi dan Mas Ilham atas diskusinya yang menarik pada pagi hari ini. Kita nantikan debat nanti malam ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.